Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yohana Janet Sumariwarang, NPM 190401040018. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 3 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Baik, sekarang saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan pada pertemuan yang ke-13 tentang teori kewarganegaraan komunitarian. Yang pertama, filsafat komunitarianisme. Filsafat komunitarianisme berasal dari abad ke-20, tetapi istilah komunitarian diciptakan pada tahun 1841 oleh John Godwin Barnby, seorang pemimpin gerakan Chartist Inggris, yang menggunakannya untuk merujuk pada sosialis utopia dan idealis lain yang bereksperimen dengan gaya komunal hidup. Gaya komunal hidup adalah sebuah komunitas yang disengaja adalah direncanakan komunitas perumahan yang dirancang dari awal untuk memiliki tingkat tinggi kohesi sosial dan kerjasama tim. Namun, baru pada tahun 1980-an, istilah komunitarianisme menjadi populer karena dikaitkan dengan karya sekelompok kecil filsuf politik. Penerapan label komunitarian mereka kontroversial. Bahkan di antara komunitarian, karena di Barat, istilah tersebut menimbulkan asosiasi dengan ideologi sosialisme dan kolektivisme. Jadi, para pemimpin publik dan beberapa akademisi yang memperjuangkan aliran pemikiran ini biasanya menghindari istilah komunitarian sambil tetap mendukung dan memajukan ide-ide komunitarianisme. Istilah ini terutama digunakan dalam dua pengertian. 1. Komunitarianisme filosofis menganggap liberalisme klasik tidak koheren secara ontologis dan epistemologis dan menentangnya atas dasar itu. Berbeda dengan liberalisme klasik yang mengartikan komunitas sebagai berasal dari tindakan sukarela dari individu pra-komunitas, liberalisme lebih menekankan peran komunitas dalam mendefinisikan dan membentuk individu. Komunitarian percaya bahwa nilai komunitas tidak cukup diakui dalam teori keadilan liberal. Kedua, komunitarianisme ideologis dicirikan sebagai ideologi sentris, radikal yang kadang-kadang ditandai oleh kebijakan-kebijakan yang konservatif secara sosial dan secara ekonomi. Penggunaan ini diciptakan baru-baru ini. Ketika istilah ini dikapitalisasi, biasanya merujuk pada gerakan komuniter responsif Amitai Etzioni dan filsuf lainnya. Komunitarianisme adalah gagasan bahwa identitas manusia sebagian besar dibentuk oleh berbagai jenis komunitas konstitutif atau hubungan sosial, dan bahwa konsepsi tentang sifat manusia ini harus menginformasikan penilaian moral dan politik secara kebijakan dan institusi kita. Komunitas tersebut membentuk dan harus membentuk penilaian moral dan politik kita, dan kita memiliki kewajiban yang kuat untuk mendukung dan memelihara komunitas tertentu yang memberikan makna bagi hidup kita. Tanpanya kita akan disorientasi, sangat kesepian, dan tidak mampu mendapatkan informasi moral dan penilaian politik. Ide-ide komunitarian memiliki sejarah yang panjang di Barat, Cina, dan di tempat lain. Tetapi komunitarianisme modern dimulai di hulu akademisi Anglo-Amerika dalam bentuk reaksi kritis terhadap Tengara John Rawls tahun 1971, buku A Theory of Justice, Rawls 1971. Menarik terutama pada wawasan Aristoteles dan Hegel, filsuf politik seperti Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor, dan Michael Walzer membantah asumsi Rawls
bahwa tugas utama pemerintah adalah untuk mengamankan dan mendistribusikan secara adil kebebasan dan sumber daya ekonomi yang dibutuhkan individu untuk memimpin kehidupan yang dipilih secara bebas. Meskipun demikian, argumen ini tertentu yang dimaksudkan untuk kontras dengan devaluasi liberalisme terhadap komunitas terulang kembali dalam karya 4 ahli teori yang disebutkan di atas, Avineri dan Desailly 1992, Bell 1993, Bertrand et al. 1997, Mulhall dan Swift 1996, dan Rasmussen 1990, dan untuk tujuan kejelasan seseorang dapat membedakan antara 3 jenis klaim. Klaim metodologis tentang pentingnya tradisi dan konteks sosial untuk penalaran moral dan politik, klaim ontologis atau metafisik tentang sifat sosial diri, dan klaim normatif tentang nilai komunitas. 2. Gerakan komunitarianisme responsif. Pada awal 1990-an, sebagai tanggapan atas kerusakan yang dirasakan dalam tatanan moral masyarakat yang ditimbulkan oleh individualisme yang berlebihan, Amitai, Etzioni, dan William A. Galston mulai mengatur rapat kerja untuk memikirkan pendekatan komunitarian untuk masalah-masalah utama masyarakat. Ini akhirnya mengambil kembali filosofi komunitarian dari sebuah akademis kecil, memperkenalkannya ke dalam kehidupan publik, dan menyusun kembali konten filosofinya. Menganggap diri mereka sebagai komunitarian responsif untuk membedakan gerakan dari komunitarian otoriter, Etzioni dan Galston bersama dengan berbagai kelompok akademisi termasuk Mary Ann Glendon, Thomas A. Spragens, James Fiskin, Benjamin Barber, Hans Joas, Philip Selnick, dan Robert N. Bellah antara lain merancang dan menerbitkan The Responsive Communitarian Platform berdasarkan prinsip-prinsip politik bersama mereka, dan ide-ide di dalam akhirnya dielaborasi dalam buku-buku dan majalah akademis dan populer, dengan demikian memperoleh ukuran mata uang politik di Barat. Tesis utama dari komunitarianisme responsif adalah bahwa orang menghadapi 2 sumber utama normativitas, kebaikan bersama dan otonomi dan hak, keduanya pada prinsipnya tidak harus didahulukan dari yang lain. Komunitarianisme responsif menekankan pentingnya masyarakat dan lembaganya di atas dan di luar negara dan pasar yang sering menjadi fokus filosofi politik lainnya. Fungsi utama komunitas sebagai blok bangunan infrastruktur moral adalah untuk memperkuat karakter anggotanya melalui suara moral komunitas, yang didefinisikan sebagai sanksi informal dari orang lain yang dibangun ke dalam jaringan pengaruh informal hubungan yang syarat yang disediakan komunitas.